ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi oke banget. Banyak hal. Untuk mengetahui depresi datangi psikolog toh. Iya. Di berikutnya ada kecemasan mengenai rumah tangga, ekonomi, pendidikan. Ketoknya itu tanda-tanda hidup deh itu deh. Ngerogoh. Tas. Ngerogoh sak, sekondur ngerogoh sak. Saya Mbak Saya kena serangan mental gitu ya. Jadi kamu yang membuat saya serangan mental. Dek butuh sandaran. Penulis itu terdiagnosis ada gangguan mental. Dulu penulis? Iya. Menurutku kamu nggak usah baca buku ini, baca Al-Quran aja. Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi di konten buka buku. Kali ini kita bersama dengan Budi Hastono SPD. Wah, SPD perantauan Bud. 10 years challenge. Beliau adalah seorang entrepreneur ya. Entrepreneur. Boleh. Kita akan membedah buku apa ini? Filosofi Teras. Nganu ya, sempat ramai ya buku itu ya? Sempat rame dari Henry Manampiring, ramai banget Pak. Oke. Walaupun udah dari 2019 ya. Kenapa kok milih buku ini? Langsung pertanyaan nih. Iya no. Oke, teman-teman buka buku sekalian, terima kasih. Jadi pertama mungkin adalah menceritakan mengenai pertemuan pertama dengan buku ini gitu kan. Oke. Filosofi Teras ya. Kalau teman-teman tahu Teras, ada salah satu kecamatan di Boyolali ya. Waduh. Rumahnya siapa itu di Teras? Waduh. Ya, Filosofi Teras ya. Filosofi Teras ini, buku ini sebenarnya saya temukan tidak sengaja. Artinya ketika itu saya dalam kondisi yang tidak baik, sedang tiduran, lempreh di kontrakan gitu, terus tiba-tiba nonton YouTube, nemu salah satu acaranya Bukalapak, itu Bukatalk. Ketika itu ada Henry Manampiring yang ketika itu saya lupa judulnya apa, tapi berkaitan dengan bagaimana mental kita menjadi sehat. Nah itu karena saat itu saya merasakan mental saya sedang tidak sehat gitu ya. Saya guyu tidak sehat, jadi saya klik itu dan akhirnya menemukan buku Filosofi Teras ini dari perbincangan yang disampaikan oleh Pak Henry Manampiring itu. Beberapa sebelum saurungnya aku mendengar Henry Manampiring di Bukatalk itu, filosofi ini sebenarnya di benak saya ketika itu kan zaman itu ramai filosofi kopi ya, buku filosofi kopi. Terus muncul buku Filosofi Teras. Nah, saya kira itu kan, saya kira ini nggak jauh beda sih sama filosofi kopi gitu kan, yang bukunya bagus tapi tidak, ya itu kan bercerita mengenai kopi gitu kan. Saya kira Filosofi Teras bercerita tentang apa, dan itu tidak saya gubris gitu kan, hingga akhirnya saya kena serangan mental gitu ya. Jadi kamu yang membuat saya serangan mental. Saya sudah sembuh. Kan ada serangan mental, dan akhirnya saya beranikan diri untuk membeli buku ini saya beli ini di Togamas. Saya beli ini di Togamas gitu ya. Dan itu kisah pertemuan saya dengan buku ini gitu kan. Jadi singkatnya, secara tidak sengaja membuka YouTube. Jadi terima kasih buat YouTube yang algoritmanya tahu sekali dengan perasaan yang sedang saya alami ketika itu, dan akhirnya saya bisa membaca buku Filosofi Teras ini, Mas. Menyembuhkan mental. Lebih ke bagaimana kita memperbaiki mental kita. Filosofi. Oh ya? Iya. Tentang buku nih. Tips-tips ngono berarti? Lebih ke situ ya. Kalau kita ngobrol filosofi itu kan kayaknya abot. Betul. Filsafat itu kan katanya wabot wijal kudu topose kudu moco mempeng bukune oke dan sebagainya gitu kan, yang karena kebanyakan filsafat berbicara teori gitu kan, teori filsafat ini. Nah di sini di Filosofi Teras ini lebih banyak membicarakan mengenai hal-hal yang dapat kita lakukan. Contoh paling gampang kayak gini, inti yang pertama yang ingin disampaikan oleh Henry Manampiring itu adalah berbagi.
Berbagi bagaimana sih kita mengelola mental kita. Kayak Karena psikologi. betul, karena ini mirip-mirip buku psikologi. Kenapa? Karena di beberapa tahun, di tahun 2017 gitu ya, penulis itu terdiagnosis ada gangguan mental. Dulu penulis Iya, Pak Henry. iya, itu didiagnosis kan di buku itu diceritakan juga bahwa dia didiagnosis punya apa ya? Saya lupa namanya, tapi lebih kepada depresi lah kayak gitu. Ada disorder mengenai depresi, dia didiagnosis itu. Dan karena beliau juga seorang psikolog, akhirnya dia mencari cara piye to caranya sehingga aku iki mari saka diagnosisku itu gitu loh. Dia psikolog Tapi kena gangguan. Ada kayak dokter cacingan ya. Dokter kok cacingan. Ngono kuwi. Nah, dia lebih kepada persepsi negatif thinking. Jadi sering banget mempersepsikan sesuatu menjadi negatif gitu loh. Yang itu berakibat kepada dia itu punya tekanan depresi yang kuat. Nah, untuk melihat karena dia sakit seperti itu, dia kan melakukan pengobatan juga, sampai dia juga menemukan buku juga. Jadi mungkin kisahnya sama. Jadi dari sebuah sakit mental yang dia, meskipun penyebabnya beda ya. Sakit mental yang diderita, dan akhirnya dia menemukan buku. Nah, buku yang dia temukan itu judulnya itu How to be a Stoic. Oh, Stoa toh? Nah, ini konsepnya itu konsep Stoa sebenarnya. Kalau ini juga Massimo Pigliucci ya salah. Nanti kalau ada yang tahu nama benarnya di komen ya. Massimo Pigliucci kan dia ini toh konsep stoik, bagaimana menjadi seorang stoik. Jadi menjadi seorang filosof, tapi bukan filosof sing abot. Nah, betul. Tapi filosof sing praktikal. Sing bisa langsung dipraktekkan kayak ngono gitu loh. Oh, ada toh aliran filsafat sing ringan. Nah, buku itu kan konsepnya itu kan menjelaskan pertama di buku itu tuh yang saya menjadi lebih lebih tertarik itu adalah diawali dengan adanya ini penelitian dari si Pak Henry itu. Jadi memberikan ulasan mengenai segini loh sebenarnya masyarakat Indonesia saat ini tuh sedang mengalami yang namanya kecemasan. Kalau di episode sebelumnya dari buka buku membincangkan mengenai kecemasan, krisis keadaan dia sebagai pemuda, dia baru mau lulus, dia harus kerja dan sebagainya gitu. Nah, kebanyakan masyarakat kita, kata Pak Henry di buku ini, juga sedang mengalami itu. Penelitian gitu. Itu ya? Penelitian. Gitu. Kalau pemuda atau umum? Umum. Kalau di YouTube-nya Bukatalk ya, yang punya Bukalapak yang sekarang nilai valuasinya sedang sampai 4,7 triliun ya. Selamat untuk pemilik Bukalapak. Sedang tinggi-tingginya kok masa itu ya. Nah, jadi itu interaktif banget gitu. Jadi Pak Henry itu berada di tengah forum, terus dia punya web, dia suruh peserta yang ada di situ untuk mengisi kayak Google Form gitu. Survei lah ya. Survei gitu. Apakah Anda sedang merasa cemas? Apakah yang Anda cemaskan? Apakah menurut Anda jalan di Indonesia itu macet? Bagaimanakah Anda mengatasi kemacetan itu kayak gitu? Dan di survei yang live ketika di Bukatalk itu hasilnya 90% masyarakat di situ yang disurvei itu sedang mengalami kecemasan juga. Nah, di berikutnya ada kecemasan mengenai rumah tangga, ekonomi, pendidikan. Ketoknya itu tanda-tanda hidup deh itu ya. Iya. Tanda hidup kan cemas terhadap sesuatu. Betul. Itu menurut saya menarik. Oh iya ya. Kita memang ya kayak seperti saya juga mungkin sedang mengalami proses kecemasan itu gitu. Aku iya tanggal kira ki Shopee Pay bojoku urung tak isi iki. Cemas saya. Cemas Shopee Pay gitu ya. Buku itu menurut saya sangat praktikal, sangat bisa dipraktekkan oleh kita sebagai seseorang yang ingin mencoba melihat mentality kita gitu loh. Duh, mencoba melihat mentality atau mencoba mentalnya tidak down. Kalau membaca buku itu kita kan melihat dulu apakah kita itu sedang cemas atau tidak. Oke. Kan. Kan kita sering tidak sadar. Alat ukur ya. Alat ukur. Kita kan rasa sadar atau kadang ya aku ini cemas semua atau aku ini kenapa foto. Nah, ini pengalaman.
pengalaman di luar buku itu gitu kan, sehingga saya bisa mengukur apakah saya itu merasa sama seperti tidak. Jadi pada saat ketika saya itu sedang terjadi gangguan mental, ketika itu memang sudah terjadi tekanan luar biasa, saya itu datang ke psikolog gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa datang ke psikolog dan bayar lumayan. Nah di situ saya itu diberi semacam form terus disuruh ngisi gitu kan, disuruh ngisi. Apakah kamu merasa cemas? Apakah kamu merasa tidur tidak nyenyak? Apakah kamu merasa, pokoknya ada banyak pertanyaan lah. Duh, kok saya ini modeling ngisi bukannya tanya jawab langsung? Ketika itu untuk ini sih saya juga tidak tahu. Awal ya? Awal. Akhirnya diagnosa betul. Dan akhirnya di situ di apa namanya? Konangan. Ternyata dari isian itu punya alat ukur, oh kamu itu stres, oh kamu itu depresi, oh kamu itu gangguan kecemasan kayak waktu gitu. Itu kowe pas misi kuwi depresi gitu. Untuk mengetahui depresi datang psikolog kan? Iya. Ketika itu dinyatakan depresi gitu kan. Nah, itu pun setelah saya sudah membaca buku ini sebenarnya. Tapi buku itu sudah saya tinggalkan. Maksudnya saya tinggalkan itu ya sekedar dibaca-baca saja gitu kan. Sampai akhirnya saya ingat bahwa ajaran utama dari buku itu adalah pribadi kita itu ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi banyak hal. Jadi seringkali hidup kita saat ini itu kan dikendalikan oleh hal-hal yang berada di luar diri kita. Betul. Lihat status WA-ne konco mangan enak pengen. Delok Instagrame tuku motor anyar pengen gitu kan. Atau bahkan konco nikah. Aduh pengen banget. Nah, atau bahkan kalau teman-teman semuanya merasa, coba dipikirkan gitu kan, berapa kali dalam sehari teman-teman membuat status WhatsApp yang isinya itu adalah mengeluh atau isinya itu adalah curhat terhadap kondisi dirinya saat ini. Aku nggak tahu. Nah, ada penelitian dari seorang psikolog itu kan, berarti ketika seseorang itu membuat status di WhatsApp-nya lebih dari 4 kali, maka dia itu pada akhirnya sedang terjadi mental disorder. Ya, ada sesuatu yang salah di dalam kondisi mentalnya. 4 ini ketemu angka 4 itu hitung-hitungan dari penelitian itu gitu loh. Nah, maka saya dulu pernah pada kondisi membuat status WhatsApp itu sampai 7-10 kali. Koncoku gawe status ning dia dodolan ternyata. Ya, itu kan beda kasus ya. Dan setelah membaca buku ini ternyata saya secara pribadi dikendalikan oleh WhatsApp status itu. Ketika saya lagi di lampu merah motor contohnya, saya harus buka HP melihat sudah berapa orang sih lihat status saya. Mosok? Iya, saya sampai seperti itu. Terus lagi makan buat status, terus beberapa hari kemudian dilihat sudah berapa banyak, dia udah lihat statusku belum sih? Kayak gitu loh. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk puasa status WhatsApp. Ya sudah sekitar 2 bulanan lah saya puasa status. Dan orang gara-gara HP-mu hilang ya? Orang. HP-ku tidak mobil bro. Saya puasa status WhatsApp dan secara pribadi itu betul-betul membuat diri saya lebih tenang karena saya akan mengoreksi diri saya sendiri. Meskipun berat ya? Berat sekali. Tapi nggak moco nggak? Kan poso untuk tidak membuat status, tapi moco status nggak? Kalau membaca tetap membaca. Tapi untuk saya tidak mengeluarkan, tidak gampang mengeluh lah gampangannya. Tidak gampang mengeluh di status WhatsApp. Apalagi mengeluh di media sosial, mengeluh pada yang puasa atau yang. Nah, ketemunya ke situ, bahwa kita harus banyak mengeluh kepada yang kuasa. Mungkin itu pelajaran yang saya ambil dari kondisi mental kemarin yang cukup berat seperti itu. Dan buku ini sangat membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu. Dari buku ini kita bisa melihat beberapa pelajaran yang menurut saya bisa diambil gitu kan. Satu itu kayak di pelajaran pertama itu, hidup kita itu harus selaras dengan alam. Kita harus alam. Selaras gitu maksudnya? Selaras dengan alam itu kita harus paham bahwa hidup kita itu tidak ujuk-ujuk. Semua itu berdasarkan, kalau di buku itu kayak
simpul berantai. Contoh, kamu itu gondrong, itu bukan sekedar kamu pengen gondrong, tapi ada alasan-alasan sebelumnya yang membuat kamu gondrong gitu. Nah, kerja alam kan kayak gitu. Pelajaran kita itu untuk memahami itu sendiri. Jadi kita tuh nggak berpikir pendek. Nah, acara pertama itu agar kita tidak berpikir pendek. Entah, ngapa tuh aku lahir neng keluarga iki? Menurut gitu, mudah ada orang yang mungkin merasa tidak bangga dia lahir di suatu keluarga atau iki ngapa tuh aku kayak gini gitu loh. Sehingga dia tidak memikirkan kenapa seperti itu, tapi dia berhenti di situasi mental ngapa tuh aku koyo ngene, ngapa tuh itu kan berhenti di situ. Nah, hidup dengan awal itu adalah tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan, atau dengan kata lain sesuatu sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal yang tidak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itu ajaran pertama. Berlatih berpikir panjang. Anu toh, apa si filsafat lagi lahir ning Yunani dong. Yunani. Mana lagi? Wes jadi baku harus ngene ngono ya, aturan-aturan ngono kuwi. Enggak. Lagi mau cari itu pelajaran pertama yang diambil Henry Manapiring. Oh gitu. Karena dia membaca buku How to be a Stoic. Kayak gitu loh. Jadi, berarti ini hanya sekian persen dari Stoa ya? Iya, saya sudah membeli buku Stoa tapi belum selesai membacanya. Jadi ini pengalaman Pak Henry ketika dia belajar Stoa. Dia membagikan pengalaman-pengalamannya itu. Walaupun di sini ada 3 penulis, nggak cuma Pak Henry Manapiring, ada 3 penulis lainnya seperti itu. Berarti buku ini adalah khusus untuk, atau tujuan utamanya adalah untuk orang-orang yang lagi depresi, lagi apa gitu? Bener nggak? Secara spesifik tidak. Secara spesifik ya, tidak untuk itu. Artinya semua orang boleh mempelajari itu. Iya, maksudku nganu, nek misalkan khusus gue ngomong membuat stres, yo berarti ra maca buku. Betul ya, betul. Tapi peristiwa Pak Henry dengan peristiwa itu kan sama. Iya. Pak Henry yang disorder itu terus ketemu ketika buku. dia sedang berobat, dia menemu buku. Sama kayak aku lagi gundah gulana, nemu YouTube terus nemu buku gitu. Dan akhirnya belajar banyak dari. Karena rada tidak masuk akal, nek lagi kena masalah terus solusinya adalah maca buku ngono lho. Iya toh? Kisah siapa namanya? Bapak teknologi kita siapa? Habibie ketika kehilangan belahan jiwanya itu kan dia malah lebih disuruh untuk menulis. Pada dasarnya menulis status. Iya ya, sebenarnya menulis status juga bagian dari ini ya, healing ya. Jadi kasusnya menurutku orang-orang yang sedang mengalami tekanan mental, pada kasus-kasus tertentu memang dia harus, kalau saya lebih banyak membaca buku untuk melihat situasi. Sebenarnya saya itu terkena apa dan saya harus apa. Kalau Pak Habibie mungkin karena dia sudah kehilangan begitu luar biasa beratnya, dia disuruh oleh dokternya untuk menulis, untuk mengenang, untuk bisa mengabadikan kenangan-kenangannya di dalam bentuk, sehingga dulu bukunya beliau yang menceritakan kisah cintanya dengan Ainun, itu kan laris banget gitu. Nah, salah satunya menurut saya filosofi teras ini bisa kita gunakan untuk menghealing mental kita, untuk mengetahui piye to carane nek aku sedang merasa kayak gini harus kayak ngopo to, kayak gitu. Yang menarik lagi di ajaran filosofi teras atau filosofi Stoa itu kan artinya teras depan rumah. Artinya orang-orang sedang ngobrol di situ lah. Oh, maksudnya teras itu karena Stoa itu artinya teras rumah, bukan teras Boyolali ya. Waduh. Gitu. Jadi ada ajaran yang di situ digunakan untuk belajar menderita. Belajar menderita. Tapi terukur penderitaannya ya. Terukur. Di buku ini dijelaskan kita belajar menderita, contohnya adalah kita berpuasa, terus kita menahan ngomong jelek. Dulu kok Islami sekali? Bisa ya, kita bisa disangkutkan ke konsep-konsep Islam juga sebenarnya ya. Itu ada ajaran itu. Ini agak gradual ya, ini bisa ajaran 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ada banyak irisan. Ada banyak irisannya gitu loh. Kita kembali ke ajaran pertama, Mas. Mas Wasis ya, sing ngomong hidup harus selaras dengan alam. Jadi kita harus menggunakan nalar akal sehat kita, karena rasio adalah membedakan kita dari binatang. Itu
pelajaran pertama. Memahami hidup itu tidak ujug-ujug ada, tidak sekedar kebetulan, tapi ada karena sesuatu sebelum dan sebelumnya. Aplikasi teknisnya kayak gitu. Aplikasinya contohnya kayak gini. Saya lahir, itu bukan sekedar saya lahir, tapi kita memahami karena dulu ada bapak dan ibu saya. Bapak dan ibu saya bisa bertemu mungkin karena ada seseorang yang mempertemukan. Orang yang mempertemukan bisa juga karena mereka bertiga berada di situasi atau di lingkungan yang sama. Atau di organisasi yang Di organisasi yang sama. Mereka di organisasi yang sama karena apa? Karena mereka mendaftar di satu kampus yang sama gitu. Contoh-contoh kayak gitu. Berarti berpikir panjang mundur ngono. Betul. Sehingga tidak menyalahkan keadaan saiki ngono. Betul itu. Neng Jawa ki dengan mupus ki padha ora? Mupus itu wis lah kaya ngono ya. Pasrah. Bukan sih, mupus itu ketoke mencari alasan lain yang lebih bisa diterima, lebih positif. Podo mirip-mirip ya. Mirip. Untuk kita tidak hanya mengacu pada negasi-negasi yang akhirnya membuat kita menjadi makin lemah. Oh gitu. Oh iya. Karena berpikir negatif berakibat ke metabolisme ngono. Jelas, mental bro, jangan salah. Sakit mental itu lebih berat dari sakit fisik bro. Daripada sakit hati. Sakit fisik jelas tau, sakit fisik gue kena parang. Belum kena lukane dawane sepiro iso diitung. Mbok kai betadin, mbok kai tancaplas nampung selesai. Sakit mental, iya gue ngukuri coba. Ora ketok, nggak kelihatan. Baca buku ini. Itu yang apa namanya? Yang menurut saya sakit mental itu berbahaya. Gitu. Nah, di ajaran yang kedua dari buku Filosofi Teras ini itu ya adalah mengasah 4 kebajikan, bro. Wah, ini kebajikan ini meh koyo neng agama Buddha. Nah, jadi 4 kebajikan itu harus diasah, yaitu kebijaksanaan, keadilan, menahan diri, dan keberanian. Yuk latihan bijaksana. Bijaksana itu apa? Bukan bijak sini. Bijaksana ya, menurut saya bijaksana itu mengambil keputusan yang terbaik di dalam situasi apapun. Keputusan terbaik. Meskipun itu butuh jam terbang ya, menjadi bijaksana ya. Iya dong. Okay. Menjadi bijaksana itu butuh pengalaman menurut saya. Dan butuh banyak penderitaan. Iya, semakin menderita kamu semakin bijaksana. Sehingga keadilan genah toh ya, maksudnya ya kita harus adil kan. Katanya kan kita harus sudah adil dalam perbuatan. Apalagi suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Manusia adil dalam pikiran, apalagi adil sejak dalam pikiran. Sama jenenge Pramudya Anantatur kan ngendika ngono to. Terus yang ketelu berani berbuat benar. Benar iki kan benar iki nek aku benar iku ngacu karo ayate wal takuminkum ummatu yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kan to ayatnya Muhammadiyah. Ayo ayatnya Muhammadiyah gitu kan ya. Menurutku benar itu di situ ki neng ayat kuwi kan bedakno loro, khair karo ma'ruf. Neng Quran itu kan podo tuh artinya tuh baik dan neng Indonesia podo baik. Indonesia podo cuma baik. Koordinatnya beda. Koordinatnya beda betul. Nek khair ki kebaikan sing sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak iki neng tafsir sapa ngono aku lali ngono ya, nanti kalau yang tahu mohon dibenarkan. Khair ku ya Gusti Allah, Muhammad, Al-Qur'an. 3 koordinat itu adalah khair. Nek ma'ruf itu kebaikan sing sifatnya neng menungso. Secara naluriah dia tahu kebaikan dan keburukan. Contoh wong nyolong. Ngendi-ngendi wong nyolong itu mesti elek. Itu bukan yang menurut Al-Quran, menurut Kanjeng Nabi. Tapi itu ada di sekitar manusia. Gitu. Maksudnya spektrumnya itu spektrum kemanusiaan itu loh. Artinya di standarnya beda-beda. Gitu. Jadi beda no ma'ruf karo khair koyo ngono nek. Khair ki mutlak dan itu ya go wong siji tok. Go wong sing percaya karo kowe tok. Berarti nek kowe percaya Gusti Allah, percaya Kanjeng Nabi, Al Quran, kowe khair, kebaikan itu. Kowe kan gak dipercaya karo nang wong sing luar Islam. Ma'ruf itu adalah kebaikan sifatnya universal. Nah, bedakno berbuat benar iki koyo ngono kuwi. Menurutku ngono kuwi. Berani berbuat benar. Sing ma'ruf, sing universal mau.
yang universal, menurutku yang universal itu. Karena universal itu kan ke semua manusia, ke semua umat manusia kan. Kuwi bukannya rasa diomongke kudu dilakoni, mesti koyo ngono dadak diomongke ngono. Kita harus berani berbuat benar di yang pada tataran khair wis genah ya, karena kita manusia beragama. Tapi berani nggak kita berbuat benar di tataran yang ma'ruf kuwi? Di tataran yang sudah berat juga. Kondisi ini koyo ngene, iso ora yo. Kayak kowe ning bis sing arep dicolong tapi kowe betul, aku malah tidak turu ngono to. Itu kan ceritanya gitu. Kowe mulai ning Banjar bengi-bengi. Mulai Solo. Oh, mulai Solo. Jadi jam pira? Nek arah jam tansi 2:30 wengi lah. Waduh, lah mulaimu ya jam semono kok. Kuwi. Jadi terus aku saka Banjar ki jam 8 wenginan. Jadi nek wis ning Semarang terminal apa ya jenenge? Wis ning kono lah. Ning kono kan engko nek bis sing saka Semarang kota nyang Solo. Nah, waktu zaman semono sepi. Enek bis-bis sing ya bis-bis biasa, bukan bis-bis yang kayak apa jenenge? Sumber Kencana ora, bis biasa sing wong kena ece gantungan ngono to. Oh iya. Ngono. Posisine iki nek mungkin hanya 4 orang lah termasuk aku. Supir, wong nang burine supir, nang burine wong wedok. Terus nang burine meneh wong lanang, terus aku, terus mburi dhewe nek wong siji meneh ngono gitu. Nah, posisiku ning tengah bis ya. Di suatu keadaan tertentu aku roh wong sing nang dia kan nek wong nang ngarep karo ning mburi kursi kene to. Saka kene itu wis ngrogok. Ngrogok sak, saka dhuwur ngrogok sak. Sake mbake Mas sing mbake ora. Sake. Mbake kode aku. Kon menang bae. Lho. Kon menang bae ngono. Nah, usut karena aku ngrikro ora turu, pas ketika wong sing nyolong iku arep mudhun, bapaknya ngomong, "Mas aku ya kroso ngaus." Ternyata sak belakang itu disilet. Waduh. Sing ilang HP karo Masnya turu toh? Turu tapi dia kroso tapi gak wani. Ngomong terakhir dia gak wani ngomong-ngomong gitu loh. Gak wani? Gak wani. Mbak E bagian dari kelompok itu? Gak tahu. Sing menurutku sing bagian dari kelompok itu yang belakang sendiri. Untuk melihat situasi. Mbak E ngodene piye supaya kamu tetap diam? Ya aku mau mantuk karo meneng yo ngono to. Kuwi mbok artikan meneng wae ngono. Iya, karena enggak usah senjata bro. Menurutku sih silat ya, kayak premes gitu kan. Aku yo perut. Jadi di iki kantong belakangnya. Dan kowe wedi untuk berbuat benar menghentikan perampokan itu. Wedi karena waktu kuwi tak kira aku urung apa-apa. Ora iso apa-apa. Aku wedi mbok ternyata supire kuwi karo ning mburi ku bekerja sama. Tiba-tiba ya Pak itu aku takut sih. Gak wani apa-apa. Itu contoh yang tidak berani berbuat benar ya. Benar. Tapi kan aku berpikir resiko waktu itu. Aduh, iki resikonya gede ora ya lho. Terus yang ketiga adalah menahan diri, disiplin, sederhana, pantas, kontrol diri, terutama nafsu dan emosi, bro. Bisa enggak? Menahan diri ya konsep puasa itulah ya. Betul. Jadi menurutku filosofi teras itu roto Islami ya. Ya ora roto sih, maksudnya irisannya ya, bisa banyak irisannya. Irisannya bisa dilihat untuk Islam gitu. Jadi menurutku kamu nggak usah baca buku ini, baca Al-Quran aja. Nah, iki di pelajaran ketiga sing menurutku yang paling utama. Yang paling utama. Di situ dikatakan something are up to us, something are not up to us. Becek ke titik olah ketara. Ora ya? Bukan. Sesuatu itu bisa kamu kendalikan, tapi kadang sesuatu juga tidak bisa kamu kendalikan. Sing mau kita bicarakan dari awal bahwa menurutku kita kayak mau aku ngomong, aduh aku urung jodoh karo kae, misalnya kayak gitu. Akhirnya kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, kenapa sih akhirnya tidak berjodoh dengan dia, menyalahkan dia sendiri kayak gitu. Tapi ternyata itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Wong itu unsurnya eksternal kok. Iya, banyak eksternalnya. Banyak eksternalnya gitu. Dan kita tidak bisa mengendalikan itu. Nah, pelajaran dari Taras itu adalah untuk memahami itu. Sehingga kita bisa mawas diri dan juga mengembalikan itu kepada diri sendiri. Orang patek sedih, orang patek menyalahkan orang lain, tidak patek. Ya intinya tidak menyalahkan orang lain menurut saya. Ya sedih sekadarnya aja. Sekadarnya saja, karena memang itu udah bisa kita kendalikan.
kayak bahasa nang Islam ki jodoh, maut, rezeki. Tiga kuwi kan ora iso kita kendalikan, kuwi kersa nek Gusti Allah arep wae kepiye. Tugas kita yang ikhtiari wae. Aku tertarik karo sing terakhir iki, sing apa? Banyak faktor di luar yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga fokus pada yang bisa kita kendalikan. Jadi sing iso dilakoni ngono ya. Betul. Konsep filsafate Plato. Sesuatu itu berada di dalam pikiran kita. Jadi yang bisa mengendalikan semua kondisi itu sebenarnya adalah ya pikiran kita sendiri. Itu mupus itu. Contohnya gini, di Bukalapak itu Pak Hendri Manampiring itu cerita kayak gini. Apa yang kamu lakukan ketika terjadi macet di Jakarta yang begitu luar biasa gitu kan? Apakah kamu akan melakson kayak gitu? Atau kamu akan berpikir bahwa ini adalah kesempatan saya untuk mendengarkan lagu-lagunya Raisa. Ini adalah kesempatan saya untuk mendengarkan lagu-lagunya Tulus. Itu atau pilihan ya? Lebih Islami, ini kesempatan saya untuk menghafalkan Quran. Wah, yo kangelan dah. Itu benar. Jero mobil. Yang bisa menentukan itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, filosofi tersebut belajar seperti itu, Mas. Jadi daripada gue nesu-nesu, ngamuk-ngamuk yo tetap macet wae kan. Betul. Macet adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Gue nyetel Tulus, apa Raisa. Betul, itu lagu-lagu yang bisa kalian dengar ya. Itu lagu Tulus dan Raisa top habis. Untuk memahami memang berat banget karena berat apa nih? Bukunya apa? Praktiknya. Praktiknya. Praktiknya berat. Cukup berat. Kalau tidak terbiasa dengan tadi ngomong jam terbang kayak gitu. Iya. Berat banget. Masa tiba-tiba aku dikon koyo ngono. Kan akhirnya kan kayak gitu kan. Tapi kalau konsep mupus kan podo toh? Iya, tidak gampang itu. Nah, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran yang menurutku paling pokok lah nih filosofi teras sebelum banyak hal yang lainnya. Lebih tepatnya sih kita menghentikan emosi negatif. Bukunya cukup ringan ya? Bukunya sangat ringan ya? Sangat ringan dibaca walaupun tebel. Bukan buku filsafat sing abot-abot ngono kae ya. Sing kudu maca ping 7 ngono lho. Bodoh zaman mahasiswa semester pertama maca buku apa kae? Pengantar filsafat. Coba jenenge? Cara filsafat ilmu. Nyanu, Jujun S Bahaya ya bener ya? Jujun apa sih? Wah, tapi kan kita mau kan harus pisah gue. Mau coba itu filsafat kyopo, epistemologi opo, aduh mumet banget. Ini ringan ya. Karena langsung praktik. Di buku itu langsung praktik dan ya saya merasa sembuh. Terima kasih Pak Hendri Manampiring sudah menulis buku ini dan memberikan kiat-kiat untuk kita sebagai seorang yang sedang mengalami mental disorder atau sedang mengalami sakit mental. Tapi pada dasarnya menurut saya sakit tidaknya kita adalah kita bisa nggak mengukur itu di diri kita sendiri gitu kan. Nah, saya membaca itu ya begitu, kita cemas, ada depresi dan sebagainya. Oke, begitu teman-teman, menurut saya menarik karena aku tertarik dengan itu tadi, yang terakhir tadi, neng jobo ki oke sing ra iso dikendalikan. Terus kowe fokus ning awakmu wae, ngono ya. Mengubah koordinat sudut pandang ki ngono. Macet ki arep mbok klaksoni, arep kowe nesu-nesu, arep miso-miso tetep macet ngono kan. Sehingga ya wis nyetel MP3 apa YouTube. Nyetel Tulus atau Raisa. Engko nek apa internet ra mlaku nesu-nesu meneh. Buffering itu tambah nesu-nesu. Begitu teman-teman, kalau tertarik dibaca saja, semoga mengobati Anda yang sedang gelisah. Kalau saya sih buku ini ya sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya untuk belajar mengontrol diri. Dan tidak harus punya masalah ya untuk baca buku itu. Dan tidak harus punya masalah, iya, nggak usah bermasalah karena kan 10 ajaran utama di sini itu kan bisa kita praktekkan ketika kita menghadapi sesuatu masalah. Artinya kita sedia payung sebelum hujan. Atau bisa kita gunakan untuk ini mengandani konco kita sing kena masalah. Betul. Dek butuh sandaran. Dan saya membacanya cukup lama ya karena saya saat ini tidak menjadi pembaca aktif yang giat banget membaca. Orang yang biyen. Itu membaca sesuatu yang
yang kira-kira saya butuhkan. Jadi saya nyari, walaupun belanja buku masih rutin lah ya. Jadi sebulan masih menganggarkan 200-an ribu untuk tuku nih radio aja. Rata-rata ya selayang pandang lah ya. Selayang pandang. Suatu ketika pasti akan dibuka dan masuk di konten buka buku. Iya, wis. Selanjutnya. Oke, begitu teman-teman. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya. Terima kasih.